Tel Aviv kembali diguncang. Sebuah rudal hipersonik yang diduga diluncurkan dari Yaman menghantam area sekitar Bandara Internasional Ben Gurion Israel pada Senin 28 Juli 2025 malam. Serangan itu menyebabkan kepanikan massal dan melumpuhkan aktivitas bandara. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Juli, kabar ini diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 29 Juli 2025. Rudal berkecepatan tinggi itu berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan memicu ledakan besar. Ribuan penumpang dievakuasi, sementara penerbangan dihentikan total selama beberapa jam. Houthi Yaman mengklaim bertanggung jawab, menyebut serangan itu sebagai balasan atas agresi Israel di Gaza. Otoritas Israel meningkatkan status siaga dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Adapun militer Israel melaporkan pencekatan rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman menuju wilayah yang diduduki. Sirine serangan udara berbunyi di Tel Aviv, Al-Quds, dan wilayah Ashkelon. Sementara menurut saluran 12 Israel, lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion dihentikan setelah peluncuran rudal dengan lepas landas dan pendaratan dihentikan sementara. Panglima tertinggi militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi menyatakan kesiapan penuh negaranya menghadapi setiap agresi baru dari Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Tasnim pada 30 Juli, hal itu diungkapnya dalam pembicaraan dengan Menhan Tajikistan. Ia menegaskan bahwa serangan gabungan Amerika Israel selama 12 hari gagal total. Bahkan diklaim oleh Mousavi bahwa para agresor justru menerima pukulan berat hingga menyebabkan musuh menuntut gencatan senjata. Panglima tertinggi Iran itu juga mengatakan agresi terang-terangan terhadap Iran justru membuktikan bahwa Washington dan rezim Zionis tidak berkomitmen pada norma dan prinsip internasional apapun. Adapun Iran membalas agresi tersebut dengan serangan rudal besar-besaran ke wilayah pendudukan dan pangkalan Amerika Serikat di Qatar, termasuk dalam operasi Janji Sejati 3. Mousavi menegaskan Iran tak mempercayai komitmen Amerika dan Zionis dan siap hadapi konfrontasi lanjutan. Dikabarkan gencatan senjata mulai berlaku sejak 24 Juni setelah serangan balik Iran menyebabkan kerusakan besar di kubu lawan. Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Indonesia adalah sebuah proyek kemanusiaan yang sedang dibangun di Gaza Utara, Palestina. Rencananya, pendirian RSIA Indonesia itu berada di sekira 6.000 meter persegi di tanah kosong wilayah Gaza Utara. Mengutip Tribun News pada 30 Juli, kabar itu diumumkan oleh Ketua Maimunah Center Indonesia, Oni Firyanti Hamidi, dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli 2025. Diutarakan oleh Oni bahwa di atas tanah seluas 6.000 meter persegi itu masih bersiaga tentara Zionis Israel. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa proyek kemanusiaan itu sudah dalam pantauan rezim Zionis. Dikhawatirkan bisa saja menjadi target serangan, bahkan bernasib sama seperti Rumah Sakit Indonesia sebelumnya yang dibombardir. Namun walaupun begitu, Oni menyatakan bahwa koordinasi terus dilakukan Maimunah Center dengan Kementerian Kesehatan Palestina. Sebab pendirian RSIA Indonesia bukan hanya wacana, tetapi sudah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan Palestina sendiri. Konferensi internasional tingkat tinggi tentang Palestina telah diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York pada 29 Juli 2025. Dalam konferensi yang diselenggarakan Arab Saudi dan Perancis, negara-negara peserta menyepakati deklarasi New York untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Juli, deklarasi itu menekankan perlunya gencatan senjata di Gaza dan penerapan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian. Dokumen itu juga menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan penegasan Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari negara Palestina di masa depan, di mana otoritas Palestina yang akan memiliki tanggung jawab eksklusif atas pemerintahan, keamanan, dan supremasi hukum di jalur Gaza yang didukung oleh mekanisme internasional yang sesuai. Sementara itu, deklarasi itu menyerukan kepada pimpinan Israel untuk berkomitmen secara terbuka terhadap solusi dua negara, sekaligus menghentikan semua aktivitas permukiman, upaya aneksasi, dan tindakan kekerasan serta memperingatkan terhadap tindakan sepihak atau kekerasan apapun yang dapat menggagalkan proses perdamaian.
Sebanyak 12 ton bantuan kemanusiaan dari Spanyol dan Jerman bakal dikirimkan ke Gaza. Adapun Yordania jadi sosok pionir akhiri ambang kelaparan massal warga Gaza Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 Juli, kabar ini diumumkan lewat Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Senin 28 Juli 2025. Sanchez menyatakan bahwa Spanyol akan mengirimkan 12 ton bantuan pangan ke Gaza akhir pekan ini menggunakan pesawat Angkatan Udara Spanyol. Ia mengakui bahwa ini bukanlah solusi untuk masalah kelaparan, namun berharap bantuan ini akan memberikan sedikit bantuan di samping bantuan dari negara-negara lain. Sementara Merz mengumumkan bahwa Jerman akan membangun jembatan udara untuk bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dengan Yordania. Hal ini bertujuan untuk membantu penduduknya yang menghadapi tingkat malnutrisi yang mengkhawatirkan. Adapun Yordania disebut sebagai pionir dalam misi kemanusiaan ini. Negara tersebut menjadi yang pertama secara konsisten mengalirkan bantuan lintas udara dan memfasilitasi jalur distribusi yang aman di tengah ketegangan militer yang masih tinggi. Langkah bersama ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa komunitas internasional mulai mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri ambang kelaparan massal di Gaza, terutama di wilayah utara yang paling parah terdampak. Australia bersama 15 negara lainnya resmi menandatangani pernyataan bersama. Isinya menyerukan implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen dari konflik Israel-Palestina. Mengutip Tribun News pada 30 Juli, pernyataan ini dideklarasikan pada 29 Juli 2025. Adapun pernyataan bersama itu juga mencakup pengakuan atas Palestina sebagai negara merdeka yang sah di mata hukum internasional. Dalam pernyataan bersama tertulis bahwa Menteri Luar Negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol mengutuk serangan yang disebut teroris keji dan antisemit pada tanggal 7 Oktober 2023. Menegaskan kembali komitmen terhadap visi solusi dua negara di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai. Sekaligus menuntut gencatan senjata segera, pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera Hamas, termasuk jenazahnya, serta memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Sehingga pernyataan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina terus menguat, menempatkan solusi dua negara kembali di garis depan agenda diplomatik global.